Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar OSN Fisika pada chapter 30, pertemuan ke-30. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika Dinamika Gerak Lurus. Kita mulai pembahasannya pada soal nomor 1. Gambar di samping menunjukkan sebuah gaya vertikal diberikan tangensial terhadap sebuah silinder homogen yang beratnya W. Koefisien gesek antara silinder dan semua permukaan adalah 0,5. Gaya F nilainya bertambah sampai silinder mulai berotasi. Nyatakan dalam W, tentukan gaya maksimum yang dapat diberikan tanpa menyebabkan silinder berotasi. Jadi gayanya itu bertambah ya. Kemudian nyatakan dengan W gaya maksimum supaya silinder ya tanpa melakukan rotasi. Kita bahas bersama-sama berapakah gayanya, kemudian koefisien gesekannya 0,5 dengan syarat tanpa berotasi. Perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada benda, baik pada dinding atau pada benda, maka ini sesuai gayanya ke atas. Karena ini ditarik ke atas, maka gaya gesekannya juga mengarah ke atas. Berat pada silinder tetap ke bawah, gaya normalnya pada dinding bawah pada lantai adalah ke atas disebut dengan N1, kemudian N2 pada dinding sebelah kiri ya, kemudian disebut dengan N2, kemudian gaya gesekan pada lantai adalah F1. Maka inilah gaya-gaya yang bekerja keseluruhan. Ini pada dindingnya, ini pada dindingnya, N2 juga pada dinding, N1 juga pada dinding. Keseimbangan gaya pada translasi ya, itu yaitu diambil pada F, kemudian F2, kemudian W, kemudian N1 ya. Itu searah dengan sumbu Y, maka F ditambah N1, ini searah F ditambah N1 ditambah F2 dikurangi dengan W. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Sehingga untuk N2 ya, itu berlawanan dengan arah dari F1. Maka N dikurangi F1 sama dengan 0 atau N2 sama dengan F1. Ini sebagai persamaan 2. Yang searah dengan sumbu X, ini yang searah dengan sumbu Y. Keseimbangan rotasi. Jadi kalau gaya ini ditarik ke atas, maka benda akan berputar searah dengan F-nya ya, dengan gayanya. Kemudian berlawanan ya, atau searah dengan atau berlawanan dengan F1 dengan F2. Maka dengan demikian F ya dikurangi F1 dikurangi F2, F dikurangi F1 dikurangi F2 ya sama dengan 0, maka F sama dengan F1 ditambah dengan F2 kita sebut sebagai persamaan 3. Jadi bisa dipahami ya di sini, ini searah sumbu X, ini searah sumbu Y, ini pada waktu rotasi karena yang ditarik adalah gayanya menggunakan gaya F, maka F2 dengan F1 berlawanan arah. Kita lanjutkan. Maka kalau kita kalikan dengan R semua dari jari-jari silinder, maka F kali R sama dengan ya
F1 dikalikan R ditambah F2 dikalikan dengan R, itu kita sebut sebagai persamaan 4. Kita lihat pada N1-nya ya. Persamaan gaya gesek pada F1 dengan F2 terhadap N1 dan N2. Maka F1-nya sama dengan mu dikalikan N1. Karena ini adalah bersinggungan gaya normal dengan F1-nya. Kemudian pada F2 adalah mu N2 sebagai persamaan 6. Maka dengan demikian ya, kalau kita ambil yang memiliki F1 dengan F2 adalah pada persamaan 3, yaitu F sama dengan F1 ditambah dengan F2. Maka persamaan 2 ya, persamaan 2 ke 6. Persamaan 2 ke 6 ya. Maka dengan demikian ya, F2 itu sama dengan mu F1. Persamaan 2 ke 6 ya. Maka dengan demikian F2 sama dengan mu F1 karena N2 sama dengan F1. Jadi dari persamaan ini kita dahulukan pada F2 atau F2-nya sama dengan mu F1 sebagai persamaan 7 ya. Maka dengan demikian yang sudah kita simpulkan tadi ya, ini F ditambah N1 ditambah ya, ditambah dengan F2 sama dengan W, F2 sama dengan mu F1 persamaan 7, kemudian F sama dengan F1 ditambah F2 persamaan 3. Kita lanjutkan N1-nya ya, dari persamaan ini. Dari persamaan 1, N1 sama dengan W dikurangi ya, F ya, dikurangi F gesekan yang kedua. Maka dari sini ya, kita bisa memperlakukan persamaan bahwa pada persamaan 5 tadi ya, F1 sama dengan mu N1. Ini sebagai persamaan 5 ya. Ini dari persamaan 6 karena N2 sama dengan F1 maka menjadi demikian. Sekarang kita masukkan N1-nya. Maka F1 sama dengan mu perkalian dari W dikurangi F dikurangi F2 ya. Perkalian dari W dikurangi F dikurangi F2 ya. Maka dengan demikian kita kalikan seluruhnya, maka mu W dikurangi mu F ya dikurangi mu F2. Maka dengan demikian F1-nya itu ini dipindah ke ruas kiri menjadi positif mu F2 sama dengan ini ya, tetap sama mu perkalian dari W dikurangi F sebagai persamaan 8. Maka ini sudah ada F1, sudah ada F2 ya. Maka dengan demikian masukkan persamaan 7 ya. Persamaan 7 yang ini F2 itu sama dengan mu F1 ya. Maka dengan demikian F1 ya ditambah dengan mu dikalikan mu F1 sama dengan mu W dikalikan dengan perkalian W dikurangi dengan F. Maka ya F1-nya ya, F1-nya ini namanya mu kuadrat ya, dikalikan mu kuadrat sehingga sama dengan mu dibagi 1 dibagi mu kuadrat ya. Ini menjadi perkalian W dikurangi dengan F sebagai persamaan 9. Ini adalah pada F1-nya demikian ya. Maka untuk memasukkan persamaan 7 ke persamaan 3, persamaan 7 ke persamaan 3. Maka dengan demikian persamaan 3 adalah F sama dengan F1 ditambah mu F1. Ya. Ini F2 sama dengan mu F1 ini dimasukkan ke sini ya. Maka menjadi mu F1. Nah, maka dengan demikian ya persamaannya menjadi ya 1 ditambah mu perkalian dari F1. Ini dikumpulkan F1-nya maka 1 ditambah mu
dikalikan dengan F1. Ini adalah persamaan 10. Jadi 3/7 ini hasilnya. Sekarang kita bisa melihat bahwa ada F9 ya. Sehingga masukkan persamaan 9 ke persamaan 10. Ini F-nya persamaan 10, kemudian persamaan 9. Maka persamaannya menjadi ya F1-nya ini sudah ada ya. Maka dimasukkan ke sini menjadi ya 1 ditambah mu perkalian dari mu dibagi 1 ditambah mu kuadrat perkalian dari W dikurangi dengan F ya. Maka hasilnya ya kita ambil perkaliannya begini ya, kita ambil ya, karena dikalikan juga sama. Ini dikalikan semua dulu juga boleh, maka masih ada 1 ditambah mu kuadrat dikalikan dengan F2 ya. Maka dikalikan dengan F2 sehingga ini diuraikan menjadi mu W dikurangi mu F. Maka F perkalian 1 ditambah mu kuadrat sama dengan 1 ditambah mu perkalian dari mu W dikurangi dengan mu F ya. Persamaan 9 masuk ke 10, ini hasilnya ya. Ini dikalikan dulu boleh sehingga ini ketemunya, maka inilah yang kita inginkan persamaan pada gabungan 9 dan 10, maka ya F-nya ya ditambah dengan mu kuadrat dikalikan dengan F itu sama dengan ya. Ini dikalikan semua ya, dikalikan semua seperti persamaan kuadrat, maka ini mu W dikurangi mu F ya ditambah mu kuadrat W dikurangi mu kuadrat F. Maka ini dipindah ke ruas kanan ya, itu menjadi positif ya. Kemudian ini mu kuadrat ada mu W dikurangi dengan mu F. Hasilnya ya, hasilnya yang F ini dikumpulkan memiliki harga mu ya. Mu kuadrat F ya. Ini mu kuadrat F, maka menjadi 2 mu kuadrat kan itu. Kemudian mu F 1 ya. Kemudian F juga 1 ya. Maka menjadi ya perkalian 2 mu kuadrat ditambah ya. Ditambah dengan mu ditambah 1 semuanya dikalikan F. Ini F, ini mu kuadrat F, mu kuadrat F ya. Ini mu F-nya ya. Maka W dikumpulkan dengan W menjadi mu kuadrat ditambah mu dikalikan dengan W. Hasilnya bahwa F sama dengan mu kuadrat ditambah mu dibagi 2 mu kuadrat ditambah mu ditambah 1 dikalikan dengan W. Maka dengan demikian ya, inilah yang kita inginkan. Yang diketahui dalam soal 0,5 ya. 0,5 supaya tidak berotasi. Kita masukkan angka-angkanya. Masukkan nilai koefisien gesekannya. Maka ya ini menjadi setengah ya. 0,5 kita ambil setengah supaya mudah. Setengah kuadrat ditambah setengah dibagi setengah kuadrat kali 2 ditambah setengah ditambah 1. Ini 1/4, ini setengah ya. Kemudian ini adalah setengah ya. Ditambah setengah hasilnya adalah 1. Jadi 1/4 dikalikan 2 setengah ditambah setengah 1, maka 1 ditambah 1 adalah 2. Maka ini menghasilkan ya 3/4 dikalikan setengah. Kan itu. 3/4 dikalikan setengah W. Hasilnya bahwa 3/8 W. Ya. Jadi gaya untuk menarik silinder berbanding lurus dengan 3/8 kali gaya berat pada silindernya. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1 ya. Agak rumit sedikit ya, tetapi kita harus hati-hati menggunakan beberapa variabel sehingga tercapai tujuan yang kita inginkan. Soal nomor 2. Sebuah piringan bermassa M besar ya, bermassa M ya.
M besar, radiusnya R dihubungkan dengan dinding. Menggunakan tali diikatkan melalui pusat masanya. Ini pusat masanya di tengah-tengah di sini ya. Tali membentuk sudut theta terhadap dinding ini. Sebuah balok bermassa M digantungkan pada piringan oleh tali kedua yang dililitkan mengelilingi silinder. Koefisien gesek antara piringan dengan batang adalah μs. Ini batangnya, ini piringannya, itu memiliki koefisien gesekan sebesar μs. Hitunglah yang A nilai maksimum M ya pada balok yang digantungkan, nyatakan dengan M besar R theta dengan μs agar piringan tidak berotasi. Jadi tetap seperti ini keadaannya ya, sesuai dengan gambar supaya tidak berotasi. Yang B nilai μs agar piringan tidak akan berotasi untuk berapapun nilai M atau nilai balok M-nya atau massa benda M ya. Maka kita ambil satu persatu pembahasannya ya. Diagram yang bekerja pada piringan. Nah, ini yang bekerja pada piringan. Kemudian T1 sama dengan mg karena mg-nya menuju pusat bumi. Maka yang ke atas namanya T2 cos theta, yang ke kiri adalah T2 sin theta. Dari resultan T terhadap tali yang diikatkan pada batangnya. Kemudian ya, gaya normal yang dimiliki oleh batang ini berdasarkan dari piringannya, maka dia akan menekan terhadap piringan tersebut. Karena dianggap mau berotasi ya. Dianggap mau berotasi, maka Fg-nya adalah ke bawah searah dengan Mg-nya ya. Jadi ini T ya, kemudian ini T2, ini T2 cos theta, ini T2 sin theta ya. Maka dengan demikian pada baloknya adalah hanya T1 itu sama dengan M dikalikan dengan G. Sekarang kita lihat yang searah dengan sumbu X atau yang mendatar atau yang vertikal ya. Maka pertanyaannya M maksimum agar piringan tidak berotasi, ini nyatakan dengan besaran-besaran M piringan, jari-jari, theta, dan μs-nya. Kemudian yang B, μs-nya itu berapa? Itu sama dengan berapa agar piringannya tidak berotasi untuk sembarang M. Kita lanjutkan. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja kita tulis kembali. Kemudian persamaan kesetimbangan translasi. Berarti yang mendatar sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Maka ini N, ini yang mendatar berarti yang dengan sumbu X ya. N sama dengan T2X. N sama dengan T2X atau N dikurangi T2X sama dengan 0, maka T sama dengan N sama dengan T2X-nya. Itu persamaan 1, maka N-nya sama dengan T2 sin theta. Tadi sudah ada T2 sin theta. Kemudian yang searah sumbu Y di sini ya adalah T2Y. Kemudian berlawanan dengan Fg, berlawanan dengan Mg, berlawanan dengan T1. Persamaannya T2Y sama dengan Fg ya, ditambah dengan T1 ditambah dengan M besar G atau massa piringannya. Maka ya T2Y sama dengan Fg ya, ditambah dengan perkalian dari M balok ditambah M piringan dikalikan dengan G-nya. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Maka kita lanjutkan hubungan Tx-nya. T2X dengan T2Y. Maka tangen tetanya ya T2X-nya. Ini persamaan biasa ya. Tangen theta sama dengan T2X dibagi
T2Y. Ini yang berharga sin ya di sini, maka T2X-nya dulu dipakai daripada dengan T2Y-nya. Maka ini persamaannya sehingga T2Y ya. T2Y sama dengan T2X dibagi tangen theta. T2X T2X itu sama dengan N ya. Sama dengan N. Maka dengan demikian persamaan kesetimbangan rotasinya yaitu ya kita ambil di sini ya. Kalau dia mau mengarah sebenarnya piringan ini karena ada balok ini seharusnya bergerak searah jarum jam. Maka T1-nya akan bertanda positif, T2-nya akan bertanda negatif. Maka negatif Fg dikalikan dengan R ditambah T1 dikalikan dengan R. Dan itu. Ini adalah searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam. Maka Fg-nya sama dengan T1 sama dengan Mg. Kan itu. Itu yang diinginkan, bahwa Fg sama dengan T1 sama dengan Mg. Jadi ini persamaan ini bisa terpenuhi. Ya. Maka dengan demikian Fg ini bisa diganti dengan Mg dari baloknya tersebut. Maka Fg-nya itu sama dengan mu S dikalikan dengan N. Ya. Ini sudah ada di sini ya persamaannya. Maka hasil yang diperoleh ya N-nya itu sama dengan Fg dibagi dengan mu S ya. N sama dengan Fg dibagi dengan mu S ya. N-nya itu sama dengan siapa? Ya. Maka dengan demikian Fg-nya itu sama dengan Mg, maka Mg dibagi dengan mu S. Jadi dari kesetimbangan rotasi menemukan Fg sama dengan T1 sama dengan Mg, Fg-nya sama dengan mu S dikalikan dengan N, maka N sama dengan Fg dibagi dengan mu S. Ya. Fg-nya sama dengan Mg, maka N sama dengan Mg dibagi dengan mu S. Ini pada kesetimbangan rotasi. Nanti dihubungkan pada N sama dengan T2 sin theta. Ya. Maka persamaan 1 yang ini, nah, kan betul jadinya. Kita hubungkan dengan N T2 sin theta. Maka persamaan 1 itu menjadi T2X itu sama dengan Mg dibagi dengan mu S. Karena persamaan 5 sudah menyatakan bahwa Mg dibagi dengan mu S. T2-nya ini N sama dengan T2X, maka T2X-nya sama dengan Mg dibagi dengan mu S. Maka persamaan 1 ya, persamaan 2 ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 4 digabung ke persamaan 3 di sini. Dikumpulkan pada persamaan 3. Maka kita ambil satu persatu ya permasalahannya ya. Persamaan 1, 2 dan 4 ke persamaan 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 4. Masuk ketiga semuanya. Maka dengan demikian kita lihat di sini ya. Fg sama dengan Mg dimasukkan sini ya. Nah itu ya. Maka menjadi Mg M kecil G ditambah perkalian M kecil ditambah M besar dikalikan dengan G. Kita lihat satu persatu. Maka ini betul yang diinginkan. M kecil G ditambah perkalian M kecil ditambah M besar dikalikan G sama dengan Mg dibagi mu S tangen theta. Dari mana ini persoalannya? Ini Mg dibagi mu S, di sini ada Tx 2Tx, di sini 2Tx, maka 2Tx di sini diganti mu M, diganti Mg dibagi mu S, maka Mg dibagi dengan mu S tangen theta. Dan itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Maka
ini dikalikan semua ya. M kecil kali G, M besar dikalikan G. Maka M kecil G ditambah M kecil G adalah 2M kecil G ini ya. Nah, karena yang diinginkan adalah dikumpulkan massa baloknya, kemudian ini massa piringannya, maka Mg ya dibagi mu S tangen theta dikurangi 2 Mg. Maka ini positif di sini dipindah ke kanan menjadi negatif sama dengan Mg. Kan itu. Ya. Sehingga persoalan ini menjadi dikumpulkan M-nya. M-nya itu sama dengan kemudian disamakan penyebutnya dengan mu S tangen theta, maka 1 dikurangi 2 mu S tangen theta ini disamakan penyebutnya menjadi 2 mu S tangen theta sama dengan M. Kan itu. Ya, sama dengan M. Maka nilai maksimum M ya. Nilai maksimum M supaya silinder tetap tidak berotasi adalah ini dikalikan. Kalikan silang. M dikalikan mu S tangen theta dibagi 1 dikurangi mu 2 mu S tangen theta. Ini M kecil pada balok itu supaya M besar tidak bergerak, maka perbandingannya demikian ya. Itu yang kita inginkan ya. Pada persoalan nomor 2 bahwa M-nya harus sama dengan M besar ya. Mu S tangen theta dibagi 1 dikurangi mu S tangen theta. 2 mu S tangen theta supaya benda M piringannya atau tidak melakukan rotasi. Untuk nilai M yang sangat besar ya, maka untuk nilai M yang sangat besar berarti M-nya tak berhingga, sangat besar ya. Maka ya dengan demikian kita bandingkan ya M ya. Kita balik juga boleh. Ini sama saja M dibagi M besar sama dengan mu S tangen theta. M dibagi M besar sama dengan mu S tangen theta dibagi 1 dikurangi 2 mu S tangen theta. Maka kalau M besar dibagi dengan M ya, maka hasilnya 1 dikurangi 2 mu S tangen theta dibagi mu S tangen theta. Karena M kecilnya atau baloknya sangat besar, maka dianggap mendekati 0 ini ya. Berarti M besar dibagi M kecil mendekati 0. Sehingga persamaannya 1 dikurangi ya 2 mu S tangen theta dibagi mu S tangen theta sama dengan 0 ya. Maka dengan demikian ini dikalikan hasilnya 0 sehingga 2 mu S tangen theta itu sama dengan 1. Jadi 1 dikurangi 2 mu S tangen theta sama dengan 0, maka 2 mu S tangen theta sama dengan 1. Sehingga mu S-nya ya sama dengan 1 dibagi 2 tangen theta. Jadi syarat koefisien gesekannya supaya ya piringan tidak berotasi, maka 1 dibagi 2 tangen theta. Ini syarat yang diperoleh menjadi demikian. Pertanyaan yang A ya, kesimpulannya sekarang. M maksimum yang ini ya. Maka M maksimum sama dengan berapa supaya piringan tidak berotasi. Maka hasilnya adalah M sama dengan M besar mu S tangen theta dibagi 1 dikurangi mu S tangen theta. 2 mu S tangen theta. Itu pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, berapakah mu S-nya supaya tidak berotasi piringannya untuk sembarang M. Artinya di sini tidak ada massa baloknya lagi, yang ada hanya untuk mu S dengan tetanya.
maka dikatakan sembarang M, ya. Jadi kalau sembarang M apapun keadaannya, ini tetap persamanya mu S itu sama dengan 1 dibagi 2 tangen theta. Ini kesimpulannya untuk keadaan soal nomor B. Ini soal A, ini soal B. Ya, ini jawabannya. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 2 sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahami dan bisa menggabungkan persamaan-persamaan yang terjadi baik pada arah mendatar atau sumbu X atau arah vertikal atau sumbu Y-nya atau translasi dan rotasi, ya. Karena sudah menyinggung masalah translasi dan rotasi, ya. Selalu semangat belajar, ya. Itu yang kita inginkan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.